Loh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang diksi. Saya dari kelompok yang beranggotakan dua anggota. Yang pertama Mas Said Hilmi dan yang kedua saya sendiri Nur Rahmat. Pengertian diksi. Secara garis besar, diksi adalah pilihan kata yang paling tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan pada kalimat. Pilihan kata tersebut dipilih oleh penulis atau pembicara secara sadar untuk menggambarkan cerita yang dibuat agar mendapat efek tertentu dari pembaca atau pendengar. Dalam Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pemilihan kata yang mengandung makna yang tepat dan sesuai atau selaras dengan konteks kalimat. Artinya, dalam penggunaannya, diksi harus memiliki kecocokan dalam pengungkapan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, pendengar, dan pembaca. Unsur-unsur diksi. 1. Fonem. Fonem merupakan bunyi bahasa yang mirip kedengarannya namun sebenarnya berbeda dan menyebabkan perbedaan arti. Dalam ilmu bahasa, penulisan fonem ditandai dengan garis miring. Garis miring A, garis miring K, garis miring KH, garis miring P, garis miring NG, garis miring, dan lain sebagainya. Yang kedua, vokal dan konsonan. Sebuah kata bisa tersusun atas vokal saja, konsonan saja, atau gabungan lokal dan konsonan. Vokal merupakan huruf-huruf yang menghasilkan bunyi A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan merupakan huruf-huruf selain kelima huruf tersebut, seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. 3. Silabel atau suku kata. Suku kata sering disebut dengan istilah silabel, yang berasal dari bahasa Yunani dan merupakan unit pembentuk kata yang tersusun dari fonem, vokal, dan konsonan. Sebagai contoh, kata kandang terdiri dari dua suku kata, yaitu kan dan dang. Suku kata juga dapat mempengaruhi ritme suatu kata. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi merupakan kata hubung atau kata sambung yang mana kata tersebut digunakan untuk menggabungkan ungkapan, kata, maupun kalimat. Konjungsi berdiri sendiri dan tidak berfungsi untuk menghubungkan objek atau menerangkan kata tertentu. Contoh, dan, atau, kata ketika, tetapi, pun, karena, namun, dan lain sebagainya. Kata benda. 5. Kata benda. Kata benda atau nomina merupakan tingkatan atau kelas kata yang menyatakan nama tempat, benda, maupun nama seseorang. Kata benda terdiri dari dua jenis, yaitu kata benda konkret yang bisa dilihat pepanca indera seperti pensil, meja, kursi, almari, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kata benda yang kedua adalah kata benda abstrak yang hanya dapat dikenal dengan pikiran dan rasa. Sebagai contoh, kata cinta, benci, rindu, bingung, pusing, dan lain sebagainya. 6. Kata kerja. Kata kerja disebut sebagai verba dan biasanya digunakan sebagai predikat dalam suatu susunan kalimat. Definisi kata kerja merupakan tingkatan kata yang menyatakan tindakan, pengalaman, keberadaan, dan pengertian dinamis lain. Contoh kata kerja, lari, memukul, memotong, makan, minum, dan lain sebagainya. 7. Infleksi. Infleksi merupakan perubahan bentuk kata tanpa mengubah kelas atau kata identitas leksikal kata tersebut. Infleksi hanya membuat perubahan bentuk katanya saja, namun jenis kata dan makna yang terkandung tidak berubah. Contoh, ku cuci, kau cuci, mencuci, dicuci. 8. Uterans. Uterans merupakan sub-elemen yang mempengaruhi diksi dan penggunaan dan pemahaman yang jelas dan efektif berdasarkan kemampuan bahasa. Contoh, jika rajin belajar, kamu pintar. Ciri-ciri diksi. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diminatkan. 2. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Syarat-syarat diksi. Agar tulisan atau cerita yang dibuat dan disampaikan sesuai, maka diksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nomor 1,
Penulis atau pembicara harus pintar dalam memilih kata yang sesuai untuk menyusun kalimat yang bermakna agar gagasan dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Nomor 2, penulis atau pembicara harus memiliki kemampuan untuk membedakan nuansa makna secara tepat dalam kata yang dipilih untuk membentuk suatu kalimat atau paragraf, sehingga pembaca atau pendengar bisa memahami dengan baik dan komunikasi dua arah pun dapat terjalin secara efektif. Nomor 3, penulis atau pembicara harus bisa menguasai berbagai kosakata dan mampu menggunakan kosakata tersebut ke dalam kalimat yang jelas, tepat, mudah, dan efektif dan pahami. Fungsi diksi. Berikut ini fungsi diksi yang tepat dan sesuai yang digunakan dalam susunan kalimat maupun paragraf. Di antaranya, nomor 1, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Nomor 3, yaitu mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampaian kalimat dengan penerimanya. Nomor 4, yaitu diksi yang bagus dan sesuai dapat digunakan untuk memperindah kalimat sehingga cerita yang dibuat bisa lebih runtut dengan mendeskripsikannya karakter tokoh, latar, dan waktu, serta alur ceritanya. Nomor 5, untuk menggambarkan ekspresi terhadap ide dan gagasan yang telah disampaikan. Nomor 6, membuat komunikasi yang terjalin menjadi lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis diksi. Jenis diksi berdasarkan maknanya. Nomor 1, makna denotatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih diksi denotatif. Yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya atau makna asli. Contohnya, tangan kanan Ria tiba-tiba terkilir saat sedang bermain bulu tangkis. Dalam kurung, tangan Ria yang sebelah kanan terkilir. Nomor 2, yaitu makna konotatif. Makna konotatif yang terdapat dalam susunan kata maupun kalimat merupakan makna kiasan dan berarti makna yang bukan sebenarnya. Contoh, sejak 2 tahun yang lalu, Pak Marco sudah menjadi tangan kanan direktur. Dalam kurung, yaitu tangan kanan yang dimaksud adalah orang kepercayaan. Jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Sinonim disebut juga atau penandaan kata atau persamaan kata karena memiliki makna yang sama. Contohnya, yaitu Dini menjadi anak yang sangat pandai di kelas karena rajin dan belajar. Antonim merupakan pemilihan kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contoh antonim adalah besar dan kecil. Polisemi merupakan frasa kata kalimat yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala yang dapat bermakna bagian tubuh yang terletak di atas leher atau dapat juga bermakna bagian yang terletak di sebelah depan atau atas. Homofon merupakan kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaan. Contohnya bank dan bank. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikalnya. Nomor 1, homograf. Homograf merupakan kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi arti dan bunyi yang sangat berbeda. Contohnya kata apel. Jika dibaca apel, ia berarti buah. Jika dibaca apel, ia berarti upacara atau semisal apel pagi. Homonim merupakan kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama, berbeda makna tetapi. Contohnya, bulan yang bisa berarti bulan, satelit alami bumi, atau bulan dalam kalender. Yang nomor 3, hiponim. Hiponim merupakan kata yang memaknai yang telah mencakup di dalam kata lainnya. Contohnya, yaitu salmon yang telah termasuk dalam makna kata ikan.
Hipernim. Hipernim merupakan kata yang telah mencakup kata makna atau kata lain. Contohnya, kata sempurna yang telah mencakup kata baik, bagus, dan benar, dan beberapa kata yang lainnya. Hal-hal yang diperlukan dalam memilih diksi. Nomor 1, tidak menggunakan pengulangan kata. Nomor 2, kalimat yang disampaikan harus menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros-boros kata-kata. Nomor 3, sederhanakan struktur kalimat. Nomor 4, hindari pemborosan kata. Dan yang terakhir nomor 5 yaitu hindari penggunaan kata yang memiliki penulisan fungsi dan makna yang sama.